Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, selamat datang teman-teman di channel saya, Ridho Arif Al-Rashid, mahasiswa kimia, Fakultas MIPA Universitas Brawijaya. Oke, di sini saya akan mereview kembali tentang materi kimia yang sudah saya pelajari tentang termokimia ya. Di sini sudah ada salah satu contoh soal yang berhubungan dengan materi termokimia, materi kelas 11 semester 1. Nah, baik, kita langsung saja lihat soalnya. Di sini dijelaskan bahwa sebanyak 50 ml lautan kalium hidroksida 0,1 molar itu ditambahkan ke dalam 50 ml lautan HCl 0,1 molar atau asam klorida, sehingga suhu campuran naik dari 130 derajat Celcius menjadi 280 derajat Celcius. Berarti di sini kita sudah dapat kata kuncinya ya. Kata kuncinya di sini terjadi kenaikan temperatur dari 130 derajat Celcius menjadi 280 derajat Celcius. Berarti delta H1 ya. Ini saya anggap sebagai delta H1 ya. Delta H1 nya itu sebanyak 150 derajat Celcius. Mohon maaf, saya ralat, bukan delta H ya, tapi itu perubahan entalpi ya. Tapi delta T ya, delta T perubahan temperatur ya. Perubahan temperatur satunya sebesar 150 derajat Celcius. Nah, kemudian jika 200 ml larutan kalium hidroksida 0,1 molar ditambahkan ke dalam 200 ml larutan asam klorida 0,1 molar, maka kenaikan temperaturnya adalah, nah di sini kita sudah mempunyai dua kasus ya, kasus. Yang pertama 50 ml larutan KOH 0,1 molar ditambahkan ke dalam 50 ml larutan HCl 0,1, sehingga suhu campuran naik dari 130 menjadi 280 derajat Celcius. Berarti kita harus mencari terlebih dahulu berapa sih massa yang digunakan ya, massa yang digunakan untuk larutan kalium hidroksida dan massa dari asam klorida. Nah, di sini yang menjadi permasalahan berapa massa jenis yang harus digunakan. Oke, karena biasanya ini tidak diketahui massa jenisnya, maka anggap saja massa jenis larutannya ya, massa jenis larutan itu kita buat sama dengan 1 gram ya, 1 gram per liter ya, 1 gram per liter. Salah, bukan liter ya, tapi mililiter. 1 gram mililiter ya. Ini massa jenis larutan. Kenapa kok kita menggunakan massa jenis larutan? Karena ini campuran ya, campuran. Jadi kan kita bisa mencari ini massa dari larutan KOH itu berapa dan massa dari larutan HCl itu berapa. Oke, sekarang kita cari massa KOH ya. Berarti sama dengan berapa di sini? 50 ml kita kalikan dengan massa jenis airnya, massa jenis larutan ya, bukan air ya. 1 kalikan gram per mili ya. Nah, ini coret, hasilnya adalah 50 gram ya. Kemudian kita mencari massa HCl sama dengan 50 ml kalikan 1 gram per mililiter. Hasilnya adalah 50 gram.
maka massa total ya itu berarti sama dengan 50 ditambah 50 gram ya, dalam satuan gram berarti sama dengan 100 gram ya, 100 gram. 50 di sini punyanya kalium hidroksida, 50 ini punyanya asam klorida atau HCl. Nah, sehingga kita sudah dapat nilai masanya itu sebesar 100 gram. Nah, sekarang bagaimana caranya kita menentukan ininya ya, apa nilai dari molnya ya, mol dari larutan KOH dan juga mol dari HCl. Karena kita bisa menggunakan rumus ini ya, dari rumus M itu sama dengan N per V, maka kalau kita ditanya itu adalah mol atau N, berarti sama dengan M kalikan V, M kalikan V ya, M kalikan V. Ini yang kita gunakan di sini. Karena 50 ml larutan KOH 0,1 molar itu sama dengan 50 ml larutan HCl 1 molar, maka aku bisa buat N KOH itu sama dengan N HCl, atau mol KOH sama dengan mol HCl ya. Mol KOH nya berapa di sini? 50 mili kalikan 0,1 milimol per mililiter ya, sama dengan 50 mili juga kalikan 0,1 milimol per liter. Ini punyanya KOH ya, ini punyanya KOH, ini punyanya HCl ya, sehingga diperoleh nilai NKO diperoleh molnya itu sebesar 5 milimol. Ini juga 5 milimol. Nah, sekarang kita membuat reaksi dari KOH dan HCl ya. HCl ditambah KOH, asam klorida ditambah kalium hidroksida, itu akan menjadi kalium klorida menjadi H2O, air ya. Nah, ini kita bisa nulis mula-mula reaksi setimbang ya. Berarti ini kita tulis 5, ini 5. Waktu reaksi berarti semuanya kan tepat habis bereaksi ya. Nah, karena ini habis sisa yang adalah 5 milimol, maka ini bisa aku ubah dalam bentuk mol. Molnya itu adalah 5 kalikan 10 pangkat min 3 mol ya. Nah, kita sudah dapat nih 5 kalikan 10 pangkat min 3 mol. Ini adalah mol yang dibutuhkan untuk membentuk kalium klorida, itu sebesar 5 kali 10 pangkat min 3 mol. Nah, di sini kapan ini digunakan? Kita simpan terlebih dahulu ya. Setelah itu kita mencari nilai dari kalor yang dilepaskan ya pada larutan campuran pertama itu ya. Kalor yang dilepaskan, Q lepas itu sama dengan massa kalikan C ya. C itu kalor jenis kalikan delta T. Nah, delta T pertama ya, kita menggunakan delta T1 di sini.
Kemudian masanya yang di sini adalah massa total untuk larutan campuran pertama. Larutan campuran yang pertama sebesar 100 gram. 100 gram ditambah 4,2 ditambah 150 ya. 150 derajat Celcius ya. Nah, di sini hasilnya adalah ketika kita sudah mengalihkan, totalnya adalah 63 kali 10 pangkat 3 Joule. Ya, kalau mau dibuat kilojoule jadinya 63 kilojoule. 63 kilojoule. Nah, kita sudah dapat nilai dari Q lepas pada larutan campuran pertama ya, LC1 lah ya. Kita buat ini misalnya LC1 di sini. Larutan campuran pertama. Kita sudah dapat bahwasanya Q lepasnya sebesar 63 kali 10 pangkat 3 Joule atau 63 kilojoule. Nah, terus kemudian setelah kita peroleh nilai dari Q lepas yang pertama, nah kita masuk ke yang kedua ini. Jika 200 ml larutan KOH 0,1 ditambahkan dalam 200 ml HCl 0,1, maka kenaikan suhunya adalah berapa? Konsepnya sama seperti ini, Q lepas ya. Hanya saja kasusnya di sini apabila volumenya divariasi lagi menjadi 200 ml dengan konsentrasi yang tetap ya. Ya, di sini berarti yang menjadi perubahan di sini adalah volumenya ya. Dinaikkan volumenya. Berarti kita sudah tahu bahwasanya mol yang LC yang kedua ya, larutan campuran yang kedua itu kan memiliki mol KOH yang sama dengan mol HCl dengan volume 200 ml dikalikan dengan konsentrasinya yang tetap sebanyak 0,1 milimol per mililiter sama dengan 200 ml kalikan 0,1 milimol per mililiter. Ini coret, ini coret, ini coret, ini coret. Nah, sehingga hasilnya di sini adalah 20 milimol ya. 20 milimol. Ya, 20 milimol. Ini juga sama dengan 20 milimol. Kondisi larutan campuran kedua sama dengan kondisi larutan campuran pertama. Konsepnya sama. Kalau kita sudah dapat 20 milimol, ya kita bisa membuat mula-mula reaksi setimbang lagi ya untuk LC yang kedua. Ya, ini kita LC1, kemudian yang bawahnya adalah kita buat LC2. LC1, LC2. Nah, berarti HCl ditambah KOH menjadi KCl ditambah H2O. Ya, ditambah H2O. Jadi mula-mula reaksi setimbang ya. Karena ini ada 20 mol, berarti ya ini 20, ini 20. Tepat habis reaksi 20, 20, 20. Berarti hasil akhir yang diperoleh untuk membentuk senyawa KCl itu sebanyak 20 milimol. 20 milimol. Ya. Atau boleh bisa dikonversi menjadi 20 milimol menjadi 2 kali 10 pangkat min 2 mol. Ya. Ya kan? Sekarang kita mencari Q lepasnya ya. Q lepas yang
kedua ya, ki lepas yang kedua. Nah, sebelumnya ini kan ki lepas yang pertama ya, ini ki lepas 1, sekarang kita mencari ki lepas 2. Caranya gimana nyari ki lepas 2? Ya cukup teman-teman gunakan molnya si KCl2 per mol dari KCl1 kalikan ki lepas 1 ya, ki lepas 1. Nah, sama dengan berapa di sini? 2 kalikan 10 pangkat min 2 mol per KCl nya di sini berapa? Yang N itu adalah 5 kali 10 pangkat min 3 dikali 60, 3 kali 10 pangkat min 3. Nah, di sini juga kita bisa peroleh hasilnya adalah ini dicoret, ini coret, sisa 10 pangkat 1 ya. 20 bagi 5 itu sama dengan 4 ya. Mohon maaf di sini bukan negatif 3 ya, ini aku keliru. 10 pangkat 3 ya, 10 pangkat 3 ya. Berarti 4 kalikan 63 ya. Sekarang kita cari. Nah, kita hitung 4 kali 63 itu ada bernilai 252 kalikan 10 pangkat 3 Joule ya. Mohon maaf kalau ada kekeliruan sama menulis, karena video yang saya buat ini secara langsung ya, jadi banyak sekali kekeliruan sama menulis. Nah, jadi kita sudah dapat ya 252 kali 10 pangkat 3 Joule untuk ki lepas yang kedua. Sekarang kita tinggal mencari delta H-nya yang ditanyakan ya. Berapa kenaikan yang diperoleh ya, kenaikannya ya. Oke, di sini kita melihat rumusnya adalah Q sama Q lepas 2 sama dengan MC delta T ya, MC delta T. M-nya di sini berapa? Nah, karena di sini adalah 200, kemudian 200, apabila kita membuat persamaan massa KOH itu sama dengan massa HCl untuk yang kedua ya. Ini yang kedua. Ini untuk yang kedua. Maka nilainya di sini adalah 200 mili kalikan 1 gram per mili. Ya, ini coret, ini juga sama. Kalikan 1 gram per mili. Ini coret, maka hasilnya di sini adalah 200 gram. Ini juga 200 gram. Maka karena yang kita gunakan di sini adalah massa total, maka 200 ditambah 200. Jadinya hasilnya adalah 400 ya. 400 kalikan 4,2 yang ditanya adalah delta T. Ya, ini ki lepasnya yang kedua adalah 252 kali 10 pangkat 3 Joule. Berarti delta H-nya di sini sama dengan delta H-nya di 252 ya, 252 kalikan 10 pangkat 3 per mungkin aku hapus saja karena tidak cukup di sini. Oke, di sini sudah saya tulis lagi, udah di atas. Berarti 252
kalikan 10 pangkat 3 ya, kemudian per 400 kalikan 4,2. Nanti hasil akhirnya itu sebesar 150 derajat Celcius. Jadi jawabannya di sini adalah yang C. Ya. Baik, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafannya, karena sekali lagi video yang saya buat ini atau yang video yang aku buat ini dibuat secara langsung tanpa skrip. Jadi banyak sekali kesalahan-kesalahan waktu menulis. Semoga bisa menjadi pembelajaran lagi buat saya untuk membuat video yang baik itu ke depan seperti apa. Terima kasih ya teman-teman, mohon maaf atas kekurangannya. Jangan lupa komen itu berikan kepada saya apabila ada ingin memberikan sebuah masukan atau saran ya, tapi dengan adab yang baik. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangannya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.